Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita masuk pembahasan berikutnya di kitab At-Tuhfatus Tsaniyah. Syarah Matan Al-Ajurumiyah. Kita di hari ini pertemuan ke-33. Kitab ini masih dalam pembahasan kesimpulan dari apa yang telah lewat. Kesimpulan dari apa yang telah lewat. Beliau jelaskan ulang secara global bahwa kata yang di Eropa itu terbagi dua. Ada yang beralamatkan harokat, ada yang beralamatkan apa? Huruf. Sudah kita sebutkan kemarin kata-kata yang di Eropa. Sekarang lanjutannya. Kata beliau al-mu'rabu bil harokat. Yang di Eropa dengan harokat. Qala falladhi yu'rabu bil harokati arba'atu asya'a. Maka yang di Eropa dengan harokat itu ada 4 perkara. Yaitu kata kalau beralamatkan harokat maka ada 4. Siapa itu? Al-ismul mufrad. Untuk murojaah saja. Pertama yang di Eropa dengan Eropa harokat isim mufrad. Dirofa dengan tanda apa Ahmad Genta? Kan tandanya harokat. Harokat apa itu? Kalau dirofa tandanya apa? Dhammah, nasab, fathah jar, kasroh. Wa jam'u taksir. Jamak taksir juga termasuk isim yang di Eropa dengan tanda harokat. Paham ini? Yaitu ketika rofa apa Abdul Aziz? Dhammah, nasab, fathah jar, kasroh. Mudah. Wa jam'ul muannats salim. Jama' muannats salim. Juga di Eropa dengan tanda harokat. Ketika di rofa apa itu Abdillah? Jamak muannats salim. Ketika di rofa tandanya? Kan tandanya harokat. Jadi antum harus ingat harokatnya apa. Ketika di rofa tandanya? Ketika di rofa. Walaupun sebentar nanti akan dikasih tahu oleh penulis. Harokat ini tandanya. Katanya termasuk yang di Eropa dengan tanda harokat. Itu adalah jama' muannats salim. Jama' muannats salim. Harokatnya kalau di rofa apa? Abdillah. Ini sudah lewat ini. Tinggal diingat kembali. Sapri. Dhammah. Nasab. Lah. Jama' muannats salim. Kalau di rofa kan dhammah. Kalau di nasab. Telah lewat pembahasannya. Jama' muannats salim. Kalau di rofa kan tandanya dhammah. Kalau di nasab. Ikhwan. Alif. Tidak ada. Ini harokat. Kenapa dimasukkan alif nah itu huruf? Ini semua yang belum katakan sekarang ini. Yang di Eropa dengan tanda harokat. Perhatikan. Harokat. Tahu je harokat? Dhammah, fathah, kasroh. Jangan pernah bilang alif. Nah. Fajrin. Jama' muannats salim. Kalau di rofa dengan apa tadi? Dhammah, nasab. Ayub. Sudah lewat ini. Jama' muannats salim. Kalau di rofa. Dhammah. Kalau di nasab. Kasroh. Kalau di jar. Kasroh. Kan jama' muannats salim. Tidak ada di nasab dengan fathah. Paham kan? Kan muslimatun, muslimatin. Tidak ada tultan.
Ingat itu. Sapri. Wal fi'lul mudhari alladhi lam yattasil bi akhiri syai'. Termasuk yang di'rab dengan harokat. Fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu. Termasuk yang di'rab dengan harokat. Harokat adalah fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu. Kalau dirofa dengan apa, Abdullah? Dhammah, nasab, jar, tidak ada. Jazm, sukun. Nah, kan sahih akhir. Tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Paham ya? Sudah lewat. Saya katakan. Nanti akan dikatakan sebenarnya setelahnya oleh penulis. Semuanya dirofa dengan dhammah. Dinasab dengan fathah, dijar dengan kasroh, dijazam dengan sukun, kecuali akan dikatakan. Cuma ini kan itu perlu diingat karena sudah lewat. Karena sudah lewat tanda bacanya. Saya katakan. Al-harokatu thalathatun. Harokat itu ada 3. Wahiyat dhammatu wal fathatu wal kasrotu. Yaitu dhammah, fathah, kasroh. Wa yulhaqu biha as-sukun. Diikutkan dengan itu sukun. Jadi diikutkan dengan dhammah, fathah, kasroh, sukun. Wa qad alimta. Dan kamu telah mengetahui. Annal mu'robati. Mansub itu. Al mu'robati mansub. Jam'ana salim. Tandanya fath kasroh. Isim anna. Annal mu'robati. Ala kismain terbagi 2. Kismun yu'rabu bil harokat. Bagian pertama di'irab dengan harokati. Wa kismun yu'rabu bil hurufi. Dan ada bagian kedua di'irab dengan huruf. Wahada syuru'un fi bayanil kismil awwali. Ini adalah awal permulaan dalam menjelaskan jenis yang pertama. Al-kismil awwali. Jenis yang pertama. Alladhi yu'rabu bil harokat. Yang di'irab dengan harokat. Wahu arba'atu asya'a. Setelah angka 4 tapi fathah. Kan dia ismul ladhi. Layan sorif. Alif ta'nits mamduda. Antum ingat? Jadi asya'a. Ya, dia ada 4 jenis. Pertama al-ismul mufrad. Pertama isim mufrad. Mithaluhu Muhammadun wad-darsu. Contohnya Muhammad dan ad-dars. Min qaulika dari perkataan kamu. Dzakara Muhammadun ad-darsa. Lihat. Dzakara Muhammadun ad-darsa. Muhammadun fa'il. Ad-darsa maf'ulun bi. Fadzakara fi'il madhi. Fadzakara fi'ilun madin. Fi'il madhi. Mabniun al-fathi. Namanya fi'il madhi yang mabni. Mabni di atas fathah. La mahalla lahu minal i'rab. Tidak ada kedudukannya dalam i'rab. Tidak ada kedudukannya dalam i'rab. Tidak ada kedudukannya dalam i'rab. Wad-darsa, lihat. Wa Muhammadun fa'ilun marfu'un. Fa'il marfu'. Wa alamat rafihi dhammah dhahira. Tanda rafanya dhammah nampak. Wad-darsa maf'ulun bihi mansubun. Sementara ad-darsa maf'ulun bihi mansub. Wa alamatun nasbihil fathatu dhahira. Tanda nasabnya adalah fathah nampak. Jelas ya? Wa kullun min Muhammad wad-dars ism mufrad. Kenapa alamatnya harokat? Karena setiap dari Muhammad ad-dars itu adalah isim mufrad. Yang marfu dengan dhammah, mansub dengan fathah. Tinggal tambah satu lagi. Majrur dengan tanda apa? Kasroh. Cuman nanti kan akan dikasih tahu setelahnya. Wa jam'u taksir. Termasuk yang di'rab dengan harokat adalah jamak taksir. Mithaluhu talamidu wad durus. Contohnya talamid dan kata ad-durus. Min qaulika dari ucapan antum. Hafidot talamidu ad-durusa. Lihat. Harokat i'rabnya, alamatnya harokat. Alamatnya harokat. Fahafidho fi'ilun madhi. Hafidho itu fi'il madhi. Fi'il madhi. Mabniun al-fathi. Mabni di atas fathah. La mahalla lahu minal i'rab. Tidak ada kedudukannya dalam i'rab. Paham ini? Paham fi'il madhi, namanya fi'il madhi pasti mabni.
Wat talamidu fa'ilun marfu. Talamidu fa'il marfu. Wa alamatu rafihi ad-dhammat dhahira. Yang antum perhatikan itu dhammah. Karena alamat harokat di sini yang mau dikasih tahu. Alamatnya dhammah nampak. Wa durusa maf'ulun bi. Durusa maf'ulun bi. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahira. Tanda nasabnya fathah nampak. Jadi irob alamatnya juga fathah. Harokat. Wa kullun min talamid. Wa durus jam'u taksir. Setiap dari kata at-talamid dan ad-durus adalah siapa? Jama' taksir. Adalah jama' taksir. Wa jam'ul mu'annats salim. Yang ketiga, termasuk yang di-i'rab dengan harokat adalah jama' mu'annats salim. Wa mithaluhu al-mu'minat was sholawat. Contohnya al-mu'minat dan as-sholawat. Min qaulika dari ucapan kamu khosya'al mu'minatu fis sholawati. Khosya'a fi'lun madin. Belum bilang fi'il madi. Mabniun alal fathi. Mabni di atas fathah. La mahalla lahu minal i'rab. Tidak ada kedudukannya dalam i'rab. Iya. Wal mu'minatu fa'ilun marfu. Fa'il dirofa. Wa alamatu rafihi ad-dhammah dhahira. Dhammah. Harokat alamatnya. Harokat alamatnya. Dhammah nampak. Wa fi harfu jarrin. Fi tentunya huruf jar. Fi tentunya huruf jar. Pembahasan sekarang bisa dirinci. Fi huruf jar. Was sholawati majrurun bi fi. Sholawati dijar dengan fi. Wa alamatu jarrihi. Tanda jarnya. Al-kasratu dhahiratu. Kasro yang nampak. Kasro yang nampak. Dipahami ini? Fokusnya alamatnya harokat. Fokuskan. Alamatnya apa? Harokat. Was-sholawat selesai. Wa kullun min dan setiap dari al-mu'minat. Was-sholawat jam'u mu'annatin salimun. Itu adalah jama' mu'annas salim. Jelas kan? Sisa satu lagi. Yang di-i'rab dengan harokat. Al-fi'lul mudhari. Yang keempat adalah al-fi'lul mudhari'u. Alladhi lam yattasil bi akhiri syai'. Fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu. Tahu sesuatu ya? Sudah lewat ya? Ada berapa itu sesuatu? 5. Dah? Alif itnain wau jamaah. Ya mu'annatsatil mukhatabah nun niswa nun taukid. 5. Sudah lewat kita di buku-buku sebelumnya. Mitaluh contoh yadhabu. Min qaulika yadhabu Muhammadun. Lihat alamatnya yadhabu. Fayadhabu fi'lun mudhari'un marfu'un. Seperti biasa. Yadhabu fi'il mudhari yang dirofa. Kenapa? Litajarudihi minan nasibi wal jazimi. Karena kosong dari penasab dan pejazam. Wa alamatu rafihi ad-dhammatu dhahirah. Tanda ropanya dhamma nampak. Wa Muhammadun fa'ilun marfu'un. Sementara Muhammad fa'il yang dirofa. Wa alamatu rafihi ad-dhammatu dhahirah. Tanda ropanya sama dhamma nampak. Karena alamatnya harokat. Alamatnya apa? Harokat. Jelas? Jelas ini? Sekarang belum ucapkan itu. Harokatnya apa? Dah? Tadi kan kita hanya tanya antum. Rofa dengan apa? Sekarang belum katakan. Al-aslu fi i'rabi ma yu'rabu bi harokati wa ma kharaja minhu. Asal pada yang di-i'rab dengan harokat dan apa yang keluar darinya. Kata beliau. Wa kulluha. Kembali ke 4 tadi. Sambungannya kembali ke 4 tadi. Seluruhnya 4 tadi. Turfa'u bid-dhammah. Dirofa dengan dhammah. Ini kesimpulan bagus sekali. Tak? Artinya antum tidak perlu bilang isim mufrad dirofa dengan apa. Tidak perlu. Bilang saja. Semua tadi itu. Isim mufrad, jama' taksir, jama' nasalib, fi'il mudhari. Semuanya dirofa dengan dhammah. Apa maksudnya? Ini ucap pendek sekali. Semuanya dirofa dengan dhammah. Jadi langsung ingat 4. Isim mufrad, jama' taksir, jama' nasalib, fi'il mudhari sahih akhir. Fi'il mudhari tidak bersambung dengan sesuatu pada akhirnya. Dirofa dengan tanda apa? Dhammah. Wa tunsabu bil fathah. Dinasab dengan fathah. Kecuali nanti jama' nasalim akan dikecualikan sebentar. Dinasab dengan fathah. Wa tukhfadu bil kasro. Dikhofat dengan kasro. Wa tujzamu bis sukun. Dijazam dengan sukun. Wa kharaja an dzalika salasatu asya'. Keluar dari hal tersebut 3 perkara. Keluar dari hal tersebut 3 perkara. Apa itu? Jam'ul mu'annatsi salim. Keluar dari asal jam' mu'annats salim. Yunsabu bil kasro. Kan asalnya tadi kan dinasab dengan alamat apa?
fathah. Kan begitu. Jama' muannats salim dinasab dengan kasro. Ingat itu. Ini yang tadi antum tidak bisa jawab. Nah, kan kadang kita bilang begini. Jama' muannats salim. Kan apa bedanya dengan mufrad? Rupa dengan dhamma, nasab dengan fathah, jar dengan kasro. Enggak, dia keluar ketika nasab. Dia keluar ketika nasab. Bukan dengan fathah, tapi dengan apa? Kasro. Ingat. Wal ismul ladzi la yansharif. Ingat ismul ladzi la yansharif. Kan asalnya isim mufrad kalau dijar dengan apa? Kasro. Jamak taksir kalau dijar dengan apa? Kasro. Tapi syaratnya bertanwin. Kalau tidak bertanwin, ini dia. Wal ismul ladzi la yansharif yukhfadu bil fathah. Dijar dengan fathah. Tapi ingat dengan berapa syarat? Ismul ladzi la yansharif dijar dengan fathah dengan berapa syarat? 2. Apa itu? Tidak tidak mudhaf. Itu ingat kembali itu pelajaran kan ini cuman kesimpulan umum. Iya. Wal fi'lul mudhari'il mu'talul akhir yujzamu bihadfi akhirih. Kan gini. Kalau fi'il mudhari mu'tal akhir sama dengan sahih akhir. Paham? Ketika marfu dan mansub. Paham ini kan? Dah? Fi'il mudhari sahih akhir, mu'tal akhir. Kalau saya tulis gini. Ya. Yadhabu. Yadhabu, yad'u, yahdi, yardo, yardo. Ini kalau marfu, semua alamatnya ini dhammah. Cuman kalau sahih akhir nampak, mu'tal akhir tidak nampak. Nah, kalau saya masukkan alat penasab, saya masukkan lan, kan semuanya masuk. Semuanya masuk. Ini fathah, yadhaba, ini yad'uwa, nah, yahdiyah, yardo. Cuma tidak nampak fathahnya. Jadi marfu dhammah mansub fathah. Paham ini? Majzum. Nah, ketika kemasukan lam baru beda antara ini sama ini. Beda ini. Sahih akhir sukun. Paham kan? Kan marfu mansubnya sama. Antara mu'tal akhir sahih akhir. Sama-sama harokat. Ketika majzum akan masukkan lam, sahih akhir sukun. Mu'tal akhir hilang waw, hilang ya, hilang alif. Kan begitu. Antum bilang lam yad'u, lam yahdi, lam yardo. Jadi bukan harokat. Jadi ketika dijazm bukan harokat tandanya. Huruf berarti keluar dari asal. Paham ini? Keluar dari apa? Dari asal. Kalau af'alul khamsah kenapa tidak disinggung? Kan sisa satu. Kenapa tidak ada af'alul khamsah di sini? Apa jawabannya Laude? Nun. Apa itu nun? Lumayan, tapi belum pas. Umair? Kan sahih akhir, mu'tal akhir, masih af'alul khamsah. Kenapa tidak masuk? Di sini, di sini. Suhail? Karena huruf. Kita kan ini yang mau irob dengan harokat. Makanya yang masuk, tidak masuk af'alul khamsah di sini golongannya. Karena af'alul khamsah alamatnya huruf. Marfu thubutun nun, mansub hatfun nun, majzum hatfun nun. Apa itu alamatnya? Huruf. Paham Laude? Nah, itu tidak masuk karena itu. Jelas? Jelas ini? Kata beliau akul. Syarahnya saya katakan. Al-aslu fil asya'il arba'ati, lihat. Al-aslu fil asya'i. Kenapa kasroh? Padahal tadi asya'a, arba'atu asya'a. Karena di sini apa? Ismul ladzi la yansharif tapi beral, batal, kembali kasroh. Fal aslu fil asya'i al-arba'ati allati tu'rabu bil harakat. Saya katakan asal pada perkara-perkara yang 4 yang di-i'rab dengan harokat. Anturfa'a bid dhammati, dirofa dengan dhammah. Wa tunsabu bil fathati, dinasab dengan fathah. Wa tuqfadu bil kasrati, dijar dengan kasrah. Wa tujzamu bis sukuni, dijazam dengan sukun. Itu asal. Amma raf'u bid dhammah. Adapun rofa dengan dhammah. Fa innaha kulluha qad ja'at ala ma huwal asli fiha.
Maka sesungguhnya seluruhnya telah datang di atas apa yang dia asal padanya. Farobuha jami'uha bid-dhammah. 4 itu diropa seluruhnya dengan dhammah. Mau isim mufrad, jamak taksir, jamak nasalib, fi'il mudhari. Semuanya diropa dengan dhammah. Misaluha contohnya. Perhatikan contohnya ini. Antum harus perhatikan baik-baik. Karena beliau akan mencontohkan 4 dalam satu kalimat. Fi'il mudhari, isim mufrad, jamak taksir, jamak nasalim. Hati-hati. Wa mithaluha contohnya. Yusafiru Muhammadun wal asdiqa'u wal mu'minatu. Yusafiru contoh untuk fi'il mudhari. Muhammadun contoh untuk isim mufrad. Wal asdiqa'u contoh untuk jamak taksir. Wal mu'minatu contoh untuk jamak muannats salim. Paham ini? Paham ini contoh-contohnya? Semuanya diropa dengan tanda apa ini? Dengan tanda apa ini? Dhamma. Lihat kata beliau. Wa Muhammad fa yusafiru. Maka yusafiru fi'lun mudhari'un marfu'un. Yusafiru adalah fi'il mudhari yang diropa. Konsentrasi perhatikan. Litajarudihi minan nasibi wal jazimi. Karena kosong dari penasab dan penjazim. Wa alamatu rafihi ad-dhammatu dhahirah. Tanda ropanya dhamma yang nampak. Wa Muhammadun fa'ilun marfu. Muhammad adalah fa'il yang diropa. Wa alamatu rafihi ad-dhammatu dhahirah. Wa isim mufrad. Dia adalah isim mufrad. Wal asdiqa'u marfu'un. Asdiqa'u marfu'. Li'annahu ma'tufun ala marfu'i. Karena dia diatofkan kepada kata yang diropa. Wa alamatu rafihi ad-dhammatu dhahirah. Tanda ropanya dhamma nampak juga. Wa jam'u taksir. Dia adalah jamak taksir. Wal mu'minatu marfu'un. Mu'minatu marfu'un juga. Li'annahu aidon ma'tufun ala marfu'. Karena dia juga diatofkan kepada marfu'. Namanya atofkan ikut sebelumnya. Wa alamat rafihi ad-dhammatu dhahirah. Alamat ropanya dhamma nampak. Wa jam'u mu'annats salim. Wa jam'u mu'annatsin salim. Dia adalah jamak mu'annats salim. Selesai untuk ropa. Wa amman nasbu bil fathati. Adapun nasab dengan fathah. Apakah seluruhnya? Lihat. Fa innaha kulluha ja'at ala ma huwal aslu fiha. Sesungguhnya dia seluruhnya datang di atas apa yang merupakan asal padanya. Ma ada jam al mu'annati salima. Selain jama mu'annats salim. Jadi semuanya itu fathah. Selain jam mu'annats salim. Perhatikan itu. Pengecualian. Ya, Saprun. Taude. Perhatikan pengecualiannya. Kecuali jam mu'annats salim. Semuanya dengan fathah. Kecuali jam mu'annats salim. Fa innahu yunsabu bil kasroti. Sesungguhnya dia dinasab dengan kasroh. Niabatan anil fathati. Sebagai pengganti dari fathah. Wa mithaluha contohnya. Tinggal contohnya. Lan ukhalifa Muhammadan wal asdiqa'a wal mu'minati. Perhatikan. Itu contoh untuk langsung 4 itu hati-hati. Lan ukhalifa fil mudhari. Muhammadan isim mufrad. Wal asdiqa'a jamak taksir. Wal mu'minati jamak muannats salim. Lihat satu yang beda. Al mu'minati. Yang lainnya semuanya fathah. Dia sendiri apa? Kasro. Karena dia tidak dinasab dengan kasro. Tidak dinasab dengan fathah. Fa'ukholifa fi'lun mudhari'un mansubun bilan. Mudah sekali. Maka ukholifa adalah fi'il mudhari dinasab dengan lan. Wa alamatu nasbihal fathatu dhahirah. Tanda nasabnya fathah nampak. Wa Muhammadan maf'ulun bi. Mudah sekali bagi antum yang sudah kitab kedua. Muhammadan adalah maf'ulun bi. Wa alamatu nasbihal fathatu dhahiratu aidha. Alamat nasabnya fathah nampak juga. Wa husmun mufradun kama alimta. Dia adalah isim mufrad sebagaimana antum ketahui. Di buku kedua tinggal bilang sebagaimana yang antum tahu. Kan antum sudah tahu. Beda kalau buku pertama antum belum tahu. Ini buku kedua sebagaimana antum sudah tahu. Kan sudah dikatakan, sudah dijelaskan. Paham kan? Sebagaimana antum ketahui. Wal asdiqa'a mansubun. Sementara asdiqa'a mansub juga. Li'annahu ma'tufun ala mansub. Karena dia diatofkan. Tahu diatofkan ya? Ada huruf atofnya. Diatofkan kepada yang mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu aidha. Tanda nasabnya fathah dhahir juga. Wa huwa jam'u taksirin kama alimta.
dia adalah jamak taksir sebagaimana yang antum tahu. Tahu kapan antum tahu? Ya, tadi sudah dikasih tahu. Pekan-pekan sebelumnya sudah kasih tahu tentang jamak taksir. Kamu sudah tahu. Ya, alhamdulillah. Wal mu'minati mansubun, mu'minati mansub. Li'annahu matufun alal mansubi aido. Karena diatofkan kepada yang mansub juga. Tapi wa alamatu nasbihi al kasratu. Tanda nasabnya kasro bukan fathah. Niabatan anil fathati sebagai pengganti dari fathah. Li'annahu jam'u mu'anatsin salimun. Karena dia jama' mu'anats salim. Tinggal khofat lagi. Wa amal khafdu bil kasroti. Adapun khafat dengan kasro. Lihat pernyataan ini penting sekali. Fa innaha kulluha qad ja'at alama huwal aslu fiha. Sesungguhnya seluruhnya telah datang di atas apa yang dia asal padanya. Ma'adal fi'lal mudhari. Tentunya selain fi'il mudhari. Karena fi'il mudhari tidak dijar, saudara, hati-hati. Ya kan pasti. Sebenarnya walaupun tidak dibilang, pasti kita sudah tahu. Karena namanya fi'il mudhari tidak akan dijar. Belum bilang selain fi'il mudhari. Ma'adal fi'ilal mudhari'a. Selain fi'il mudhari. Fa'innahu la yukhfadu aslan. Karena sesungguhnya dia tidak dijar asalnya memang. Asalnya tidak dijar. Wa ma'adal ismal ladzi la yansarif. Dan selain ismul ladzi la yansarif. Fa'innahu yukhfadu bil fathati. Sesungguhnya dia dikhafad dengan fathah niabatan alil kasroti sebagai pengganti dari kasro. Paham kan? Tinggal antum kasih catatan untuk mengingatnya saja dengan dua syarat. Kosong dari al, kosong dari idhofah. Itu diulang terus begitu itu. Paham ini? Antum, walaupun antum tidak catat, ingat di kepala. Ketika anak bilang, ismul ladzi la yansarif dijar dengan fathah. Langsung bilang, oh kecuali ada alnya atau ada mudhofun ilainya, maka dijar dengan kasro. Kan begitu jadinya. Dijar dengan kasro. Contoh mithaluha contohnya. Marartu bi Muhammadin warrijali wal mu'minati wa ahmada. Contohnya perhatikan baik-baik. Langsung tidak ada fiilnya ya. Tapi ada isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, ismul ladzi la yansarif. Lihat. Marartu bi Muhammadin. Isim mufrad. Warrijali jamak taksir. Wal mu'minati jam'ana salim wa ahmada ismul ladzi la yansarif. Tiba-tiba di ahmada bukan ahmadi. Kata beliau fa marartu fi'il wa fa'il. Marartu fi'il dan fa'il. Karena marartu tu fa'il, maro fi'il madi. Mabni. Wal ba harfu qabdin. Sementara ba itu huruf jar. Bi Muhammadin huruf jar. Wa Muhammadin maqfudun bil ba. Muhammadin dijar dengan ba. Wa alamatu qabdihil kasratu dhahira. Tanda jarnya kasro nampak. Wa huwa ismu mufrad. Dan dia adalah isim mufrad. Munsharif. Isim mufrad yang bertanwin. Kama arafta. Sebagaimana yang antum tahu. Sebagaimana antum tahu. Warrijala. Arrijala maqfud. Dijar. Li'annahu ma'tufun alal maqfud. Kan dia diatofkan kepada yang dijar. Wa alamatu qabdihil kasratu dhahiratu. Tanda jarnya kasro yang nampak sama. Wa jam'u taksirin munsharif. Dia jamak taksir bertanwin juga. Kama arafta aido. Sebagaimana antum tahu juga. Ini penulis Masya Allah. Tadi antum dikasih alimta. Sekarang antum dikasih arafta. Kan ini sinonim. Antum mau bilang alimta, arafta. Sama maknanya. Sebagaimana yang antum tahu. Apa maknanya? Jadi dengan dikasih banyak begini, antum hafal banyak kosakata secara tidak langsung. Perhatikan di terjemahannya. Iya. Dan ini alhamdulillah sebenarnya antum cukup tahu satu kali saja. Terus terang, saya waktu belajar tufah tidak paham. Tidak paham saya. Sampai tamat. Tidak paham sampai tamat. Antum paham ini? Jadi kalau antum paham, sebelum tamat, alhamdulillah. Anda paham? Jadi kalau antum paham di sini karena sebabnya saya tidak paham karena saya tidak paham matan jurmiyah. Saya tidak paham matan jurmiyah, terus saya tidak paham juga di tufah. Nah, kapan saya paham? Di mutammimah.
Setelah saya tamat kotur nada, saya ngajar tufa, saya ngajar matan jurumiyah. Dulu sebelum ke Yaman, saya sudah ngajar memang. Paham antum paham ini? Jadi saya tamat kotur nada, saya ngajar matan jurumiyah. Kenapa bisa padahal saya tidak paham? Dipahami ini? Karena pembahasannya kan sama. Jadi untuk tahap di sini ini kalau antum paham itu luar biasa. Nah, itu sudah bagus sekali. Karena saya sendiri tidak paham waktu belajar. Karena dari nol. Dari nol. Dipahami kan? Terus dari nol juga ya tidak ada hidayah untuk paham. Maksudnya kan? Bukan salah guru. Memang tidak ada hidayah untuk paham. Tidak ada hidayah untuk paham. Jadi kalau antum paham di sini, oh ini semua dijar dengan kasroh. Kecuali ismul ladilan sorib. Kalau antum paham itu sudah luar biasa. Nah, di buku kedua. Di buku kedua. Antum lebih jago daripada saya. Berarti kan? Berarti bagaimana kalau antum naik di buku nanti selanjutnya? Nah, paham ini? Jelas kan? Itu luar biasa. Jadi antum bilang di sini, ini dijar. Ar-rijal dengan kasroh. Terus dia munsorif. Kenapa kasroh? Karena dia munsorif. Apa artinya munsorif? Karena bertanwin. Dia bertanwin artinya munsorif. Itu harus antum pahami. Oh dia bertanwin. Dia bertanwin. Karena tidak masuk di jenis yang tidak bertanwin. Tidak masuk di jenis yang tidak bertanwin. Wal mu'minati mafudun. Mu'minati dijar juga. Li'annahu ma'tufun alal makfudi aido. Karena dia diatofkan kepada yang dijar juga. Diatof ya ingat atof. Bagi antum yang sudah latihan baca kitab. Atof itu mudah. Atof itu ya ada huruf atof. Setelah huruf atof ikut sebelum huruf atof. Makanya ikut. Dijar juga. Wa alamatu khafdil kasratu dhahiratu. Tanda khofatnya adalah kasro nampak. Wa huwa jam'u mu'annatin salimu. Dia adalah jam'u mu'annas salim. Kama arafta aido. Sebagaimana yang kamu ketahui juga. Antum masih ingat dia? Nah, jam'u mu'annas salim. Yang antum juga tahu. Wa ahmada. Sementara kata ahmada. Makfudun di khofat. Dijer. Li'annahu ma'tufun alal makfudi aido. Karena dia kenapa bisa dijer? Karena diatopkan kepada yang dijer juga. Wa alamatu qabdihi. Tanda jernya. Al-fathatu fathah. Niabatan anil kasro. Sebagai pengganti dari kasro. Sebagai pengganti dari kasro. Iya. Li'annahu ismun la yansharif. Kenapa bisa? Kok tiba-tiba dia di fathah yang lainnya kasro. Perhatikan itu alasannya di garis bawahi. Li'annahu la yansharif. Itulah bedanya. Karena dia tidak bertanwin. Karena dia tidak bertanwin. Wal mani'u lahu minas sorfi. Penghalang dari tanwinnya apa? Kan sudah antum tahu tuh? Sudah antum pelajari kan? Udah 2 kali. Kemarin terus di ujung catatan. 2 kali. Penghalang dari tanwinnya. Al-alamiyatu wa waznul fi'il. Karena dia nama yang sama dengan wazan fi'il. Ahmad. Nama. Terus sewazan dengan fi'il. Wazan af'al. Makanya tidak boleh ditanwin. Jelas kan? Selesai. Wa amal jazmu bis sukun. Adapun jazm dengan sukun. Adapun jazm dengan sukun. Fa anta ta'alamu. Maka kamu telah mengetahui. Annal jazma mukhtasun bil fi'lil mudhari. Bahwasan jazm itu khusus untuk fi'il mudhari. Betul kan? Antum sudah tahu ini? Atau lupa? Atau belum tahu? Nah, ketika antum dikatakan jazm, kan sudah dibilang di alamat i'rab. Di bab i'rab kan? Bab i'rab. I'rab itu ada 4. Rofa, nasab, khofat, jazm. Beliau kan sudah bilang. Untuk isim, rofa, nasab, khofat. Tidak ada jazm padanya. Kan begitu. Untuk fi'il, rofa, nasab, jazm. Tidak ada khofat. Berarti jazm khusus untuk fi'il. Paham kan? Terus fi'il mudhari saja. Kenapa tidak fi'il madi dan amr? Kan mabni. Antum ingat kan? Makanya beliau bilang, beliau katakan sama antum, ya, fa anta ta'lam. Wah, enak sekali beliau bilang, kamu tahu. Hah? Dari mana antum tahu?
Ya, dari pelajaran sebelumnya. Ini bukan dasar. Nah, ini belum berbicara kenyataan. Kamu tahu apakah antum lupa atau antum tidak paham sebelumnya. Yang jelas kamu sudah tahu. Paham ini ucapan penulis? Kamu tahu. Annal jazma bahwasanya jazm muhtasun bil fi'lil mudhari. Itu khusus untuk fi'il mudhari. Khusus untuk fi'il mudhari. Fa in kana sahihal akhir. Kalau dia sahih akhir, itu. Yang Anda bilang tadi. Ini kan contoh 4. Ada yadhabu, yada'u, yahdi, yardo. Ini terbagi 2. Ada sahih akhir, ada mutal akhir. Pertama itu sahih akhir. Yang kedua mutal akhir. Lihat. Fa in kana sahihal akhiri. Kalau dia sahih akhir. Fa inna jazmahu bis sukun. Maka sesungguhnya jazmnya dengan sukun. Kama huwal aslu fil jazmi. Sebagaimana asal pada jazm. Kan alamat asal pada jazm apa? Kan alamat jazm berapa yang kita barusan pelajari kemarin? Alamat jazm. Kan 2 kan? Ada sukun dan ada penghilangan. Asalnya apa? Sukun. Paham kan? Antum sudah tahu itu. Alhamdulillah. Alamat asalnya. Wa mitaluhu dan contohnya. Lam yusafir kholidun. Perhatikan yusafir. Enggak usah lagi kholidun. Kan itu marfu. Kita sekarang ini pembahasan jazm. Fokus kepada yang jazm. Yusafir. Kata beliau falam. Harfu nafyin wa jazmin wa kolbin. Ini belum kita tahu di buku dasar. Ini nanti akan datang setelah kesimpulan ini. Ini lam huruf nafi. Maknanya. Maknanya nafi. Ini lam. Terjemahannya tidak. Wa jazmin. Fungsinya menjazm. Wa kolbin. Jangan bilang dan huruf hati. Bukan. Wa kolbin dan membalik. Membalik nanti kita akan jelaskan nanti. Tapi di sini untuk awal supaya nanti antum anak katakan di sini supaya nanti ketika dengar di pembahasannya antum sudah paham. Kolbin artinya ini untuk lam ya. Dia bermakna kolbin. Kolbin itu membalik makna fi'il. Membalik makna fi'il. Gini. Fi'il mudhari. Kalau antum katakan ya. Antum katakan misalnya yahdi. Antum katakan jangan fi'il mu'tal, fi'il sahih saja. Yakhruju. Kata yang terkenal. Yakhruju. Ini kan kalau antum katakan fi'il mudhari. Berarti kan artinya sedang atau apa? Atau apa? Akan. Kan begitu kalau fi'il mudhari. Tapi kalau masuk lam. Langsung maknanya tidak sedang, tidak akan. Lampau. Ini keanehannya. Fi'il mudhari itu bisa bermakna lampau. Kalau ada lam. Kalau ada siapa? Lam. Jadi ketika dibilang lam yakhruj, dia tidak keluar sebelumnya. Bukan sekarang. Jangan bilang dia tidak akan keluar. Dia tidak sedang keluar. Bukan. Dia tidak keluar sebelumnya. Kalau sebelumnya. Maknanya kolbin. Tapi itu tinggalkan dulu. Kan di sini akan datang ulang nanti ini. Pembahasannya lam. Karena ini nanti pembahasan lam. Belum kita dapat. Yang kita tahu lam itu alat penjazm. Kita belum tahu maknanya. Di buku dasar. Paham ini? Yang kita tahu dia alat penjazm. Itu dulu, itu sudah ilmu besar. Nanti akan datang. Nafi bermakna tidak. Kolbin bermakna membalik. Makna waktu fi'il mudhari menjadi lampau. Membalik waktu fi'il mudhari menjadi lampau. Itu lam. Setiap antum dapat lam itu i'rabnya. Harfu nafyin wa jazmin wa kolbin. Huruf yang bermakna penafian. Bertugas penjazm dan membalik makna mudhari. Dari hal atau istiqbal menjadi lampau. Dari sekarang atau akan menjadi lampau. Menjadi apa? Lampau. Tapi gantung dulu makna kolbin. Tidak ada masalah kalau antum tidak paham. Karena belum datang memang pembahasannya. Penulis sudah kasih duluan antum. Ini masalah. Belum terlalu cepat kasih. Seharusnya bilang saja dulu. Lam harfu jazmin. Itu sudah cukup. Lam huruf penjazm. Karena belum dikasih. Setelahnya. Yusafir fi'ilun mudhari'un majzumun bilam. Itu kan sudah cukup itu kan. Fi'il mudhari yang dijazam dengan lam. Itu mantap, bagus. Fi'il mudhari yang dijazam dengan lam.
Karena kita sebagai pemula paling pokok adalah tugasnya. Tugasnya lam apa? Itu paling pokok kita sebagai pemula. Oh dia alat penjazam. Dia fi'il mudhari yang dijazam dengan lam. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Tanda jazamnya adalah apa? Sukun. Wa khalidun fa'ilun marfu'un. Khalid adalah fa'il yang diropa. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu. Tanda rupanya adalah dhamma yang nampak. Tanda rupanya adalah dhamma yang nampak. Wa in selesai ya? Kalau fi'il mudhari sahih akhir. Jadi selesai itu yang paling atas. Yadhabu. Kalau masuk lam antum baca apa? Lam yadhab. Tinggal yang di bawah itu 3. Tinggal 3 itu. Fa in kanal fi'lul mudhari'u mu'tallal akhiri. Kalau fi'il mudhari'nya mu'tal akhir. Itu akhirnya waw, alif atau ya. Seperti yad'u, yahdi, yardo. Kana jazmuhu bihatfi harfil illati. Maka jazmnya dengan penghilangan huruf illah. Huruf illah ada berapa? Ada berapa? 3. Apa itu? Alif, waw, ya. Paham ini? Huruf illah adalah 3 itu. Alif, waw, ya. Misaluhu contohnya lam yas'a bakrun. Yas'a. Apa yang hilang? Alif, fathah dalilnya. Walam yada'u. Apa yang hilang? Waw, walam yaqdi. Apa yang hilang? Ya. Paham ini? Alhamdulillah. Fakullun min. Maka setiap dari yas'a wa yad'u wa yaqdi. Fi'ilun mudhari'un majzumun bilam. Fi'il mudhari yang dijazm dengan lam. Wa alamatu jazmihi hatful alif min yas'a. Perhatikan, konsentrasi. Alamat jazmnya penghilangan alif pada kata yas'a. Wal fathatu qablaha dalilun alaiha. Fathah sebelumnya itu dalil atasnya. Wahatful wawi min yad'u. Penghilangan waw pada kata yad'u. Wadhammatu qablaha dalilun alaiha. Dhamma sebelumnya dalil atasnya. Wahatful ya fi min yaqdi. Penghilangan ya pada kata yakdi. Wal kasratu qablaha dalilun alaiha. Jelas tak? Jadi ini mudah sekali jadinya. Jadi asalnya di jazm itu dengan sukun. Tapi kalau mu'tal akhir keluar dari asal. Keluar dari asal dengan penghilangan huruf terakhir. Jelas ya? Yang hilang apa? Tergantung. Bisa alif, bisa waw, bisa. Ya ini selesai yang di-i'rab dengan harokat. Alhamdulillah. Insya Allah besok baru kita masuk yang di-i'rab dengan huruf. Insya Allah.